kita akan mulai mempelajari tentang materi yang pertama, yakni bagaimana memilih tema yang baik. Namun, sebelum masuk kepada tema, saya akan menjelaskan apa itu topik terlebih dahulu. Sebelum menentukan tema dan judul, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah topik. Karena topik adalah hal yang paling dasar pada suatu karya ilmiah. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam menentukan topik. Yang pertama, topik sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni. 2. Topik menarik untuk diteliti. 3. Problematik. Problematik di sini artinya adalah hal yang akan diteliti akan atau sudah menjadi permasalahan yang dapat diselesaikan dengan adanya penelitian yang kita buat. Yang keempat, mengandung pengetahuan dasar, karena topik merupakan dasar dari suatu karya ilmiah. Yang kelima, terbatas. Yang keenam, menentukan proses pengumpulan data, seperti dari wawancara, lalu pengamatan, angket, dan lain-lain. Yang terakhir, yakni bermanfaat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tema. Apa itu tema? Tema berasal dari bahasa Yunani, tidenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Atau lebih sederhananya, tema merupakan uraian dari topik, atau bisa juga disebut topik yang sudah bertujuan. Kita bisa ambil contoh, misalnya kita mengambil topik tentang pendidikan. Jadi kita bisa mengambil temanya seperti kemajuan pendidikan, pendidikan yang efisien, dan lain-lain. Bagaimana memilih tema yang baik? Nah, berikut cara memilih tema yang baik. 1. Menarik perhatian penulis. Karena tema yang baik memungkinkan penulis lebih terdorong untuk dapat menyelesaikannya. 2. Tema dikenal atau diketahui dengan baik. 3. Bahan atau datanya dapat diperoleh. 4. Tema dibatasi ruang lingkupnya. Tema yang terlampau luas akan sedikit menyulitkan dalam penggarapannya. Jadi, akan lebih bijaksana kalau ruang lingkupnya dibatasi. Segitu aja tentang tema dan topik. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Berikutnya yakni penjelasan tentang pengertian permasalahan. Permasalahan dalam karya tulis dapat diartikan sebagai kesenjangan teori dengan realita atau fakta. Kemudian perbedaan itulah yang akan dijadikan topik yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Terdapat beberapa cara dalam memilih permasalahan yang tepat, yakni 1. Pilih tema yang menarik. Dengan memilih tema yang sesuai dengan kemampuan kita, dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan sebuah karya tulis. 2. Mengumpulkan informasi dan teori. Kita harus mengumpulkan banyak informasi yang terkait dengan tema kita. Kita dapat mengumpulkannya dengan cara membaca buku, membaca jurnal, maupun dengan mencari di internet. Hal ini dapat mempermudah kita dalam menentukan permasalahan mana yang tepat untuk kita angkat sebagai topik permasalahan di karya tulis kita. 3. Tentukan topik yang menarik. Setelah kita mengumpulkan berbagai informasi terkait tema yang kita angkat, maka kita harus menentukan topik. Topik merupakan hal yang lebih spesifik yang dihasilkan setelah kita menentukan tema. Topik dapat juga disebut sebagai subtema. 4. Pahami fakta positif dan negatif. Kita juga harus memahami bahwasannya permasalahan dalam karya tulis tidak hanya bersifat negatif, namun juga ada yang bersifat positif. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami apakah kondisi asli dari tema atau permasalahan yang kita angkat.
penjelasan dari teman saya seputar permasalahan dalam penulisan. Perlu teman-teman ketahui bahwa jika penulis telah menemukan permasalahan dalam sebuah tulisan, maka perlu diadakannya evaluasi agar permasalahan yang akan kita angkat menjadi sebuah penelitian menjadi jelas, tegas, spesifik, dan layak untuk dikaji atau diteliti. Sedangkan menurut Cates dalam Suryati Siddhartha tahun 1993 disebutkan bahwa ada 6 hal ciri untuk mengetahui suatu permasalahan dalam penulisan. Yang pertama, apakah permasalahan tersebut cukup menarik bagi peneliti? Hal ini sangat penting untuk diketahui atau dikaji, karena akan sangat menentukan motivasi kerja bagi si peneliti. Kedua, apakah peneliti mempunyai potensi yang dibutuhkan permasalahannya? Peneliti bisa jadi memilih permasalahan di luar bidang keahliannya, meskipun permasalahan tersebut sedikit untuk diketahui. Tiga, apakah dukungan sumber dana memadai? 4. Apakah penelitian itu memberikan sumbangan pada pendidikan? 5. Apakah permasalahan tersebut dapat diteliti tanpa adanya kendala atau hambatan? 6. Apakah permasalahan tersebut tidak terlalu sederhana atau bahkan sebaliknya, yakni tidak terlalu berat? Misalnya, di dalam sekolah, ada masalah yang penting untuk dicari informasinya. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Penjelasan selanjutnya yaitu cara menentukan judul yang baik. Judul merupakan kepala dari suatu karya tulis dan identitas serta gambaran dari karya tulis tersebut yang memuat tentang jenis penelitian, pihak peneliti, dan masalah yang diteliti. Dan dengannya, pembaca bisa memperoleh informasi singkat mengenai sesuatu yang akan dilaporkan dalam suatu karya tulis tersebut. Untuk menentukan judul yang baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perumusan masalah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Terkadang, judul pada suatu karya ilmiah mengalami perubahan di akhir. Yang kedua, yaitu memperhatikan susunan dan kaitan antara variabel pada judul karya ilmiah. Kata yang tersusun pada judul dalam suatu karya ilmiah merupakan konsep yang disebut dengan variabel. Susunan variabel haruslah mewakili keseluruhan dari isi suatu karya ilmiah dengan memperhatikan jenis dan tujuan dari karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, judul dari suatu karya ilmiah haruslah singkat dan jelas. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit dan langsung menuju topik-topik pembahasan utama suatu karya ilmiah. Yang keempat, yaitu relevan. Maksudnya adalah sesuai dengan pokok pembicaraan yang terdapat dalam isi suatu karya ilmiah. Yang kelima, berbentuk frasa. Judul yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah maksimal 3 baris atau 15 kata. Yang keenam, yaitu menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali konjungsi dan preposisi. Poin ketujuh yaitu logis. Maksudnya adalah dapat dibenarkan secara akal sehat dan didasari dengan sebab akibat. Sekian dari kelompok kami.